Oke guys, hari ini kita bakal ngomong soal bagaimana mesin perekonomian bekerja. Jadi ekonomi itu bagian paling dasarnya itu terdiri dari begini. Oke, di sini ada pembeli. Pembeli ini punya uang ya. Oke, dan di sisi sini ada penjual. Penjual ini bisa bisa berbagai macam, bisa barang, bisa jasa, misalnya kita gambar sapu gitu ya, atau bisa saham misalnya. Oke, penjual ini bisa berbagai macam. Selain pembeli ini pakai uang, dia juga bisa beli pakai yang namanya kredit ya. Kita bakal bicara lebih jauh lagi tentang kredit nanti, tapi intinya dia bisa beli apapun yang dia mau dengan uang atau kredit yang dia punya. Oke. Jadi pembeli ini beli, berarti dia ada namanya pengeluaran kan? Oke. Dan penjualnya dia berarti ada barang atau jasa yang terjual. Oke. Nah, formulanya sebenarnya simple. Total pengeluaran dibagi total, bilangnya penjualan lah ya, barang jasa yang terjual mungkin terlalu panjang, itu menghasilkan harga. Jadi harga itu ditentukan oleh total pengeluaran berdasarkan dengan total penjualan. Oke. Di sini pengeluaran ini dia punya faktor penting dalam menggerakkan roda ekonomi ini. Kita bakal bicara lebih jauh lagi nanti. Nah, jadi ini kan pembeli beli barang atau jasa dari si penjual. Ini menghasilkan yang namanya transaksi. Oke. Nah, kalau ada banyak pembeli dan penjual di benda atau jasa yang sama, itu menghasilkan yang namanya pasar ya. Dari transaksi jadi pasar. Kalau misalnya ada banyak transaksi gitu ya. Untuk hal yang sama, untuk hal yang sama. Jadi contohnya pasar itu ada apa aja? Tadi kita ngomong saham ya. Jadi ini orang-orang berkumpul saling jual beli di pasar saham. Terus contoh lagi selain saham beli beras gitu, ya sama juga ya. Jadi masing-masing ini menghasilkan pasar yang unik untuk orang-orang yang bertransaksi tersebut. Oke. Nah, jadi pembeli ini dan penjual ini yang paling besar di satu negara itu adalah pemerintah. Nah, pemerintah ini terbagi jadi dua ya. Itu pemerintah sentral atau pemerintah pusat dan juga ada central bank. Oke. Dalam hal ini Bank Indonesia di negara kita. Oke. Central bank ini fungsi utamanya itu adalah untuk mengontrol jumlah uang dan kredit yang ada di satu ekonomi. Dengan cara apa? Dia punya dua tool atau dua alat dengan cara mengendalikan atau kendali suku bunga. Dia bisa naikin atau dia bisa juga turunin. Tergantung kebutuhan ya pada saat waktu itu perekonomian Indonesia lagi dalam keadaan apa. Apakah inflasi atau deflasi. Dan satu lagi, mereka bisa ini. Bisa tebak apa ini? Ini adalah printer mereka atau pencetak uangnya mereka. Mereka bisa cetak uang baru. Oke. Nah, bank sentral itu berperan penting dalam perekonomian kita. Oke. Nah, tadi kan kita ngomong soal kredit nih. Kredit ini juga faktor penting dalam perekonomian kita yang sekarang. Kredit ini dia kenapa penting sekali dalam memengaruhi perekonomian kita karena seperti ini. Oke, ini bank nih. Oke. Bank itu kan berarti pemberi hutang. Oke. Terus di sini ada orang yang butuh minjem uang, minjam. Oke. Jadi si bank ini kasih pinjam dan si peminjam ini dapat yang tadi saya bilang ya, dapat apa yang namanya dapat kredit kan. Tapi jangan lupa bahwa kredit itu berarti kan dia terikat dengan hutang ya. Nah, kenapa si bank itu kasih hutang sih? Untuk dapat untung. Dari mana? Dari bunga. Oke. Dan kalau si peminjam ya untuk beli sesuatu ya, barang atau jasa ya, yang dia tidak mampu beli saat ini. Ya kan? Kalau sebenarnya dia punya uangnya, kalau dia mampu ya ngapain dia minjem uang?
sama bank atau sama siapapun gitu. Nah, apa sih kredit ini? Kredit ini sebenarnya janji untuk bisa bayar hutang tadi, bisa bayar hutang itu dengan bunga. Jadi ini bunganya, dan ini yang disebut dengan prinsipalnya ya. Dia janji untuk bayar ini semua ya di masa depan. Jadi akibatnya apa nih? Sekarang si orang ini kan dia punya uang lebih banyak dari yang dia sebenarnya hasilkan kan? Karena misalnya dia hasilkannya sebulan 10 juta, tapi dia minjem 5 juta, berarti sekarang dia punya 15 juta kan? Meskipun 5 juta itu adalah kredit, bukan uang penghasilan dia. Jadi karena dia punya kredit, dia jadi bisa beli lebih dari yang sebenarnya dia mampu beli tadinya ya kan? Jadi diapain sih uangnya sama dia? Ya biasa dibelikan sesuatu kan. Kayak tadi ya transaksi itu ya. Oke. Jadi dia pengeluarannya, karena ini kan dia lebih nih. Dua itu ya ceritanya, dua tuh berarti lebih ya. Jadi pengeluaran bertambah kan? Karena dia punya uang lebih dari kredit itu. Mengakibatkan orang ini pendapatannya bertambah juga dong. Ya kan? Karena mekanismenya gini, pengeluaran seseorang adalah pendapatan orang lain. Iya kan? Jadi orang ini sekarang pendapatannya bertambah. Terus akibatnya apa? Ya dia juga uangnya dipakai untuk beli sesuatu dong. Pengeluarannya juga jadi bertambah, bisa bertambah karena pendapatannya bertambah. Oke. Nah, ini berlanjut terus. Oke. Ini jadi pendapatannya lebih bertambah lagi dibanding orang yang pertama, yang tadi, yang ini. Ya. Nah, em, pendapatan seseorang kalau makin bertambah, orang ini nih misalnya, dia mau pergi ke bank, apa yang terjadi? Kalau dia pendapatannya tinggi, di mata bank itu kan dia berarti orang yang anggap layak kredit gitu kan. Ya, jadi pendapatan bertambah, jadi seseorang itu semakin layak kredit atau bahasa Inggrisnya disebut credit worthy. Nah, kenapa? Oh, ada dua hal sih. Kalau pendapatan bertambah berarti kan dia mampu beli barang lebih banyak juga. Mungkin salah satunya dia bisa punya aset lebih banyak karena pendapatan lebih banyak. Punya rumah atau punya mobil. Dan juga karena bertambah pendapatannya berarti dia mampu untuk bayar. Kemampuan untuk bayar hutang. Dan dia kalau tidak mampu, dia punya itu ceritanya rumah ya. Sorry gambar kayak gitu. Kalau tidak mampu, dia bisa gadai. Mendadak misalnya dia dipecat dari pekerjaannya atau bisnisnya jatuh. Tapi kalau dia punya aset, dia bisa aset itu digadaikan untuk supaya dia bisa pinjam uang kan. Atau bank bisa pakai asetnya itu digadaikan terus dilikuidasi jadi uang. Oke. Nah, kalau kalian lihat semakin seseorang itu pendapatannya makin bertambah, dia semakin disebut layak kredit gitu ya, ini saya garisin. Berarti dia kayak siklus gitu ya. Jadi semakin mampu pinjam. Semakin dia pinjam, tapi jangan lupa kayak tadi kayak orang ini kan, dia pinjam, berarti kan dia pengeluarannya bertambah nih di sini. Nah, berarti dia pengeluarannya bertambah. Terus tergantung juga dengan apa yang dia pakai uang pinjam dari bank itu, apakah untuk sesuatu yang produktif atau sesuatu yang nggak produktif. Yang produktif contohnya misalnya dia beli traktor, terus dia bisa ganti kerbaunya jadi pakai traktor sehingga produktivitas dia meningkat. Itu kalau dipakai untuk yang produktif. Tapi kalau yang nggak produktif, misalnya pinjam uang tapi untuk cuma beli mobil atau beli TV, itu kan nggak menghasilkan produktivitas apapun gitu ya. Tergantung pemakaian ya. Terus balik lagi, pendapatan bertambah. Kalau dia produktif. Nah, terus balik ke dia pada saat pendapatan bertambah, dia bisa mampu pinjam lebih banyak. Jadi pengeluaran juga bisa lebih banyak mengakibatkan orang pendapatan lagi. Ini sebenarnya saya cuma mau gambar siklus saja. Kalau kalian lihat, ini saya zoom out dikit, arahnya ke atas karena memang pengeluaran bertambah, pendapatan bertambah. Pengeluaran bertambah lagi karena memang makin lama kan makin ke atas karena pengeluarannya bertambah bukan berkurang. Pendapatan juga bertambah, minjemnya jadi lebih banyak lagi mampunya.
pengeluarannya bertambah, pendapatan bertambah, pinjamnya lebih banyak lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Oke? Tapi kalau kalian ingat di sini formula yang tadi yang pertama ya, oke? Total pengeluaran dibagi dengan total barang atau jasa yang terjual itu menghasilkan harga. Nah, karena nggak semua orang sesudah pinjam uang dari bank itu dipakai untuk produktivitas 100%, kan memang beberapa kan dipakai untuk beli hal-hal yang tidak menghasilkan produktivitas kan, kayak TV dan mobil tadi yang saya bilang. Mobil mungkin bisa untuk produktivitas, tapi TV ya mungkin kurang atau apa PlayStation misalnya, game gitu kan enggak. Nah, itu mengakibatkan tapi pengeluarannya terus bertambah nih karena pinjamnya mampunya lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ini ceritanya label harga ya. Oke. Misalnya Rp2 dan seterusnya. Di sini juga pengeluarannya lebih tinggi dibanding pengeluaran orang yang sebelumnya kan. Rp3. Jadi harga makin tinggi. Oke. Kalau saya zoom out dikit, formulanya begini nih. Total semua pengeluaran dan pendapatan kalau itu bertumbuhnya lebih cepat dibanding dengan produktivitas ya, menghasilkan peningkatan harga atau yang disebut dengan inflasi. Oke. Inflasi ini sebenarnya ya nggak jelek juga kalau nggak terlalu tinggi ya. Karena dengan adanya inflasi mengakibatkan namanya ekspansi ekonomi. Karena di sini aktivitas ekonomi meningkat gitu. Jadi kalau mendapatkan kreditnya mudah, itu nanti ujungnya akan bikin harga sedikit lebih tinggi atau banyak lebih tinggi, tergantung peningkatan harga intinya, yang nanti ujungnya jadi menghasilkan inflasi atau disebut dengan inflasi. Dan pada saat itu, masa itu disebut dengan ekspansi ekonomi atau masa ekspansi gitu ya. Nah, kalau sekarang kalian lihat di bagian sini, ini kan tanda panahnya ke atas. Ya, karena lagi ekspansi. Kelihatan nggak? Ya, nah, lagi ekspansi. Itu nggak selalu kan. Apa yang naik pasti turun. Intinya kan kayak gitu. Nah, karena adanya kredit, itu menghasilkan apa yang disebut dengan siklus kredit. Oke. Atau bahasa Inggrisnya credit cycle. Nah, ini diutarakan oleh seorang hedge fund manager di Amerika Serikat yang namanya Ray Dalio. Jadi gambarnya sebenarnya kayak gini. Ini kalian mungkin sering dengar GDP ya. Oke. Di sini ya waktu. Ada 3 garis di sini nanti. Pertama garisnya lurus. Oke. Ini disebut garis produktivitas. Oke. Garisnya lurus. Kalau tidak ada kredit. Kenapa lurus? Karena cuman bisa tergantung dengan produktivitas yang dihasilkan. Kalau produktivitas nggak bertambah, ya pendapatannya nggak bertambah. Karena pendapatannya nggak bertambah, ya pengeluarannya juga ya segitu aja. Kalau produktivitasnya bertambah, jadi bisa pendapatannya lebih dan pengeluarannya juga jadi bisa lebih. Makanya hasilnya garisnya akan lurus. Oke. Tapi karena ada kredit, itu jadi ada yang namanya siklus seperti ini. Yang biru ini siklus kredit jangka panjang, long term credit cycle. Oke. Dan di siklus kredit jangka panjang ini ada yang disebut dengan siklus kredit jangka pendek. Oke. Nah, di saat kita di sini ini adalah masa-masa ekspansi nih. Karena kredit gampang didapat, jadi orang bisa punya pengeluaran lebih dari pendapatan sebenarnya karena pakai kredit. Ini pada saat ekspansi ini bikin kita jadi bisa konsumsi lebih dari yang kita hasilkan, ya kan? Karena hutang. Dan sebaliknya, pada saat kita bayar atau masa-masa kita jatuh tempo, yang terjadi adalah kita harus
konsumsi lebih sedikit dari yang kita hasilkan. Oke. Jadi pada saat jatuh tempo kita harus bayar, supaya kita bayar ya kita harus konsumsi lebih sedikit kan, kalau nggak bisa bayar dong. Karena kebanyakan dari yang kita hasilkan itu harus kita pakai untuk bayar hutang kita. Oke. Jadi kenapa kredit itu bikin kita jadi punya yang namanya siklus ini? Alasannya adalah karena ya naluri alamiah manusia. Karena biasanya manusia pada saat ada uang lebih, rasanya pengen untuk kalau nggak disiplin ya, rasanya pengen untuk uangnya dipakai kan, nggak bisa lihat uang nganggur. Jadi naluri alamiah. Jadi naluri alamiah manusia tambah hutang itu menghasilkan apa yang kita lihat di atas. Jadi ada siklus. Jadi ini sebenarnya. Kalau hutang doang, tapi kita nggak sembarangan pakai hutang itu, nggak rakus, dan kita punya disiplin, sebenarnya kita harusnya nggak ada siklus seperti ini. Kenapa siklus ini bikin kita sebenarnya sengsara juga, karena pada saat di sini nih, pada saat kita harus konsumsi lebih sedikit dari yang kita hasilkan, di sini kita sengsara di saat di sisi ini, oke? Karena ingat, apa sih sebenarnya hutang? Hutang itu kan itu sebenarnya meminjam kemakmuran dari masa depan untuk dinikmati sekarang, ya kan? Karena kita mau beli sesuatu sekarang, tapi sebenarnya kita tidak mampu, kita tidak punya uang ya, maka kita berhutang. Tapi hutang itu harus dilunasi. Jadi kemakmuran yang sebenarnya kita bisa nikmati di masa depan itu kita pinjam dulu supaya kita bisa nikmati sekarang dan nanti pada saat di masa depan itu kita harus bayar hutang dan ya ini kita harus konsumsi lebih sedikit dari yang kita hasilkan untuk bayar hutang itu. Intinya kayak gitu ya. Nah, kembali lagi ke ini. Sama seperti pada saat masa-masa ekspansi. Akhirnya seperti yang tadi saya bilang, masa-masa indah itu nggak bertahan selamanya ya. Oke. Siklus itu kan ada naik, ada turun. Nah, apa yang terjadi pada saat inflasi terlalu tinggi? Ingat ya tadi, masa-masa ekspansi itu adalah masa-masa inflasi. Harga-harga naik jadi lebih tinggi. Nah, kalau kalian ingat tadi, central bank punya fungsi untuk mengontrol jumlah uang dan kredit yang beredar di perekonomian. Oke, pada saat dia lihat bank kasih pinjam banyak, menghasilkan masa-masa ekspansi, booming period, dan dia berusaha kontrol supaya jangan terlalu tinggi inflasi. Yang dia lakukan biasanya pertama kali adalah ini dulu. Dia bakal kendalikan suku bunga. Yang dia lakukan adalah dia bakal naikin suku bunganya, jadi levernya ini dinaikin ke atas ya. Dia akan tingkatkan suku bunga pada saat inflasi udah terlalu tinggi. Tadi di sini si central bank itu kan dia punya salah satu alatnya, dia lihat inflasi udah makin lama makin tinggi nih. Dia naikin suku bunga. Oke? Akibatnya apa? Pada saat suku bunga dinaikkan, ini yang terjadi. Bank sama kayak di atas ya. Saya nggak usah tulis lagi pemberi hutang atau apa. Bank tetap kasih pinjaman nih. Tapi jumlah karena suku bunga lagi tinggi, sesudah suku bunganya dinaikkan, tadinya misalnya banyak orang tertarik untuk ambil hutang karena suku bunga sedang rendah. Tapi mendadak suku bunganya dinaikkan mungkin 0,5% atau 1% misalnya ya. Terus mendadak orang-orang ini ya nggak bisa lagi, misalnya pendapatannya nggak terlalu tinggi. Jadi berkurang. Dari tadi misalnya 5 jadi misalnya tinggal 1 lah. Oke. Orang ini masih pendapatannya lumayan tinggi, dia mampu untuk bayar hutang dengan suku bunga yang tinggi, jadi dia dapat kredit. Di mana kredit itu nama lainnya adalah hutang. Jadi pada saat suku bunga tinggi, kreditnya kalau seperti ini. Ini sama kayak tadi ya prinsipalnya ya. Tapi bedanya bunganya perbandingannya nih. Di sini bunganya cuma sedikit kan, karena suku bunganya rendah, jadi bunganya cuma segitu. Tapi pada saat suku bunganya tinggi, dia harus bayar bunga lebih tinggi daripada biasanya.
Yang mengakibatkan tadi yang saya gambar dari 5 orang yang ingin, jadi cuman bisa jadi 1 orang yang mampu. Oke, jadi kita tulis ya, jumlah peminjam berkurang dan harga bayar hutang atau bunga ya meningkat. Oke. Nah, akibatnya jadi baik lagi kan, dia pengeluaran orang-orang ya bukan cuma 1 orang. Pengeluaran orang-orang jadinya kalau tadi di atas bertambah, meningkat, ini berkurang. Oke. Akibatnya apa? Ingat jangan lupa yang prinsip di atas bahwa pengeluaran seseorang adalah pendapatan untuk orang lain. Jadi dia pendapatannya juga berkurang dan pengeluarannya ya jadi berkurang juga dong. Karena sekarang pendapatannya berkurang nggak kayak dulu. Oke. Jadi cuma satu nih, satu lembar. Mengakibatkan pendapatan orang lain berkurang dan terus berkurang. Jadi apa yang terjadi? Dulu ingat kan pada saat di atas ini nih. Pada saat pendapatan bertambah, makin dia kelihatannya kaya ya. Wow, ya dia jadi lebih kaya memang. Dia orangnya semakin layak kredit di mata bank karena dia punya aset jadi lebih banyak, dia punya pendapatan jadi lebih banyak. Oke, cuman sekarang pendapatan berkurang. Jadi yang tadinya dianggap bonafit gitu ya, dia sekarang di mata bank udah nggak sebonafit dulu karena pendapatannya udah berkurang, ya kan? Dan sama kayak tadi, untuk dia pinjam, dia jadi mampu pinjamnya lebih dikit dan mengakibatkan pengeluaran juga berkurang. Akibatnya, produktivitas berkurang, mengakibatkan pendapatan berkurang lagi. Oke, dan ingat, pengeluaran satu orang adalah pendapatan untuk orang lain. Oke, jadi dia sekarang untuk pinjam, jadi lebih sedikit kan, karena pendapatannya lebih sedikit. Tambah lagi, kalau dia tadinya sudah punya pinjaman, dia sekarang harus bayar hutang. Jadi pada saat dia sekarang pinjam, sebagian besar dari uang yang dia punya akan dipakai untuk bayar hutang dibanding masa-masa ekspansi dulu. Di sini ada bank, jadi dia harus bayar, dia pinjam tapi banyaknya untuk bayar bunganya, bayar hutang dan bunga, mengakibatkan dia pengeluaran berkurang kan. Dan jangan lupa tadi di sini ada produktivitas. Dan terus dan terus. Oke. Jadi ini mirip seperti di atas pada saat ekspansi, cuma bedanya di sini harganya makin turun dibanding dengan pada saat ekspansi. Masa-masa ini disebut dengan masa resesi. Apakah resesi itu? Jadi kalau total semua pengeluaran dan pendapatan bertumbuh lebih lambat dibanding dengan produktivitas, di situ harga menurun, oke? Atau yang disebut dengan deflasi, oke? Deflasi itu kalau terus-terusan berlangsung dan aktivitas ekonomi menurun, menghasilkan yang disebut dengan resesi, oke? Oke, jadi begitu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Ini cuma part pertama dari dua part. Oke? Semoga ini semua bermanfaat. Secara garis besar bentuknya seperti ini. Kalau kalian bisa lihat ya. Semua dimulai dengan transaksi antara dua orang, penjual dan pembeli, menghasilkan pasar tergantung dengan produknya apa yang ditukarkan. Oke? Dan pembeli dan penjual terbesar adalah pemerintah, di mana di situ ada bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia kita, yang punya peranan penting untuk mengendalikan jumlah uang dan kredit yang beredar di perekonomian kita dengan cara mengendalikan suku bunga dan juga mencetak uang. Oke? Dan karena kita ada kredit atau ada hutang yang digabung dengan naluri alamiah manusia, itu menghasilkan yang disebut siklus kredit. Oke? Dan karena ada siklus kredit ini, maka kita punya dua masa, masa ekspansi dan masa resesi. Kalau bahasa Inggrisnya itu boom and bust. Oke? Jadi semoga ini jelas dan semoga ini bermanfaat untuk kalian semua untuk mengerti bagaimana perekonomian kita bekerja. Oke? Sampai jumpa lagi di part kedua video ini.